Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hasan Hazral BP 1911013004 dari kelompok 2 SIF 4 Praktikum Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Jadi kami dari kelompok 2 kali ini akan membawakan materi yang berjudul Analisis Kualitatif Sulfonamida. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu ya sama teman aku yang lain. Hai, perkenalkan nama saya Ditya Kusmaningrum, BP 1911011019. Perkenalkan, nama saya Amara Dwi Indah, BP 1911013042. Halo, aku Sarah Filanita, nomor BP 1911011036. Baiklah, sudah kenalan semua kan sama teman-teman aku dari kelompok 2. Oke, kita akan masuk pembahasan dari materi ini. Sulfonamida adalah kemoterapi yang pertama digunakan secara sistematik untuk pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi pada manusia. Penggunaan sulfonamida kemudian terdesak oleh adanya antibiotik. Pada pertengahan 1970, penemuan kegunaan sodium kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazole meningkatkan kembali kegunaan sulfonamida untuk pengobatan infeksi tertentu. Dan ini merupakan struktur dan rumus umum dari sulfonamida. Sulfonamida bersifat amtofar, yang artinya dapat membentuk garam dengan asam maupun basa. Daya larutnya dalam air sangat kecil. Garam alkalinnya lebih baik walaupun larutan ini tidak stabil karena mudah terurai. Lalu, kita akan membahas tentang sintetis sulfonamida. Senyawa golongan anilin akan direaksikan oleh asam asetat anhidrat sehingga mengalami reaksi asetilisasi. Akibat dari reaksi asetilisasi ini membentuk suatu amida. Dalam hal ini adalah asetilinida. Asetilinida kemudian akan mengalami klorinasi oleh asam klorosulfonat membentuk suatu para-asetamidobenzen sulfonyl klorida. Yang selanjutnya akan diaminasi oleh amonia membentuk analog dari sulfonamida. Kemudian yaitu berupa ekstraksi dari sulfonamida. Ekstraksi dari sulfonamida dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika senyawa sulfonamida dalam bentuk larutan, maka larutan tersebut harus dinetralkan sampai pH 7. Kemudian, pelarutnya harus diuapkan, lalu baru dapat kita tarik dengan menggunakan aseton. Cara yang kedua, jika senyawa sulfonamida dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk tablet, maka kita dapat langsung menarik dengan menggunakan aseton. Atau dapat juga kita dengan menggunakan pelarut HCl encer atau NH4OH encer yang kemudian disaring. Pada filtratnya dapat ditambahkan natrium asetat atau asam asetat sehingga sulfonamida akan mengendap. Nah, selanjutnya tentang identifikasi senyawa sulfonamida. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam sediaan farmasi itu banyak mengandung senyawa sulfonamida. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasinya? Berikut saya akan menjelaskan berbagai reaksi yang bisa kita manfaatkan. Nah, reaksi yang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi senyawa sulfonamida diantaranya reaksi diazo, reaksi Ehrlich, reaksi batang korek api, dan reaksi kristal aseton air. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi diazo. Reaksi diazo ini merupakan reaksi yang umum kita gunakan dalam mengidentifikasi senyawa sulfonamida. Caranya yaitu dengan sampel yang ingin kita uji, kita tambahkan dengan HCl pekat. Kemudian kita tambahkan dengan NaNO2. Lalu kita larutkan di dalam aquades. Setelah itu kita tambahkan dengan 2 naftol. Nah, untuk hasil positif akan memberikan warna merah jingga. Selanjutnya tentang reaksi Ehrlich. Nah, pada reaksi Ehrlich ini terdiri dari PDAB-HCl atau para-dimetil aminobenzaldehid. Nah, pada pengujian ini cukup sederhana, yaitu dengan mereaksikan sampel yang ingin kita uji dengan reagen PDAB-HCl. Untuk hasil positif akan memberikan warna merah jingga. Selanjutnya dengan reaksi batang korek api. Nah, sebenarnya reaksi batang korek api ini merupakan modifikasi dari reaksi Ehrlich. Nah, cara pengujiannya yaitu sampel yang ingin kita uji, kita tambahkan dengan HCl encer. Kemudian kita celupkan batang korek api ke dalam campuran larutan tersebut.
Nah, untuk hasil positif akan memberikan perubahan warna kuning jingga hingga merah jingga. Hal ini terjadi karena pada batang korek api itu mengandung lignin yang merupakan senyawa aldehid. Selanjutnya dengan reaksi kristal aseton air. Nah, pada pengujian kristal aseton air ini kita membutuhkan bantuan alat yaitu dengan mikroskop. Nah, cara pengujiannya yaitu dengan sampel yang ingin kita uji, kita tambah dengan aseton, kemudian kita tambahkan aquades sama banyak. Lalu kita bisa mengamatinya di bawah mikroskop. Selanjutnya, aku akan membahas sedikit mengenai uji identifikasi sulfonamida. Sebelumnya, kita menyiapkan alat dan bahan. Ini merupakan alat yang akan kita gunakan. Lalu ada bahan. Yang pertama adalah tablet. Tablet yang akan kita gunakan ada 4, yaitu ada sulfacetamid, sulfadiazin, sulfametizol, dan sulfadoxin, dan juga menggunakan berbagai macam larutan. Selanjutnya, ini merupakan prosedur kerja uji identifikasi sulfonamida. Sebelum melaksanakan uji identifikasi prosedur kerja tersebut, kita akan melakukan penyiapan sampel. Lalu setelah itu, yang pertama uji identifikasinya, didapatkan sulfadiazin berwarna endapan ungu. Lalu pada sulfacetamid tidak terbentuk endapan, pada sulfametizol terbentuk hijau kehitaman, dan pada sulfadoxin terbentuk warna hijau. Lalu pada prosedur kerja kedua seperti ini, didapatkan pada sulfadiazin terbentuk warna kuning, dan pada sulfacetamid terbentuk warna hijau tua, lalu kemudian hilang menjadi jingga kuning. Dan pada sulfametizol dan sulfadoxin terbentuk warna kuning jingga. Lalu pada prosedur kerja ketiga seperti ini, didapatkan hasil pada sulfadiazin ada 2 lapisan. Ada lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas terbentuk warna coklat kemerahan dan lapisan bawah terbentuk warna orange. Lalu pada tablet sulfacetamid itu terbentuk endapan dan berwarna merah darah seperti keunguan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah reaksi pirolisis. Ini jadi sampel dibakar di atas nyala api, di atas titik lebur. Dan pada tablet sulfadiazin terbentuk warna residu warna jingga, dan pada sulfacetamid terbentuk residu warna kuning. Baiklah, kalian semua sudah dengarkan penjelasan dari kami tentang analisis kualitatif sulfonamida. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu dan kalian suka. Maaf jika ada kesalahan. Kami dari kelompok 2 shift 4 Praktikum Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas mohon pamit. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa.